Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, bukan salam Trisila, apalagi salam Ekasila. Kali ini kita kembali mencoba mengulik apa dasar kepolisian menolak wacana berada di bawah Kementerian Khusus. Publik kembali dikejutkan oleh suatu pernyataan penting dari Kapolri. Baru-baru ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas wacana agar Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Kementerian Khusus. Seperti akan kita saksikan pada video berikut ini. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah Kementerian Khusus. Karena bagi kami, posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Alasan Polri harus tetap independen. Namun pertanyaan sederhana, independen dari siapa dan untuk kepentingan siapa? Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian sebenarnya bukan hal baru. Di banyak negara demokrasi, kepolisian berada di bawah kendali sipil melalui kementerian, dengan tujuan utama pengawasan, akuntabilitas, dan pencegahan kekuasaan absolut. Tapi di Indonesia, Polri memilih jalan berbeda. Sejak dipisahkan dari TNI, Polri berdiri langsung di bawah Presiden. Bukan di bawah kementerian, bukan pula di bawah lembaga sipil lain. Kapolri menyatakan jika Polri berada di bawah kementerian, maka independensinya akan terganggu. Polisi dikhawatirkan menjadi alat politik kekuasaan. Pernyataan ini terdengar masuk akal. Namun justru disinilah letak ironi besar itu muncul. Karena faktanya, Polri saat ini juga berada langsung di bawah kekuasaan politik tertinggi yakni Presiden. Tanpa perantara, tanpa filter institusional, maka publik pun bertanya, apakah ini benar-benar soal independensi? Atau justru soal mempertahankan kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan efektif? Kita harus jujur. Dalam beberapa tahun terakhir,
kepercayaan publik terhadap kepolisian mengalami banyak distorsi. Kasus demi kasus, mulai dari penanganan hukum yang dianggap tajam ke oposisi tumpul ke pendukung kekuasaan, polisi bunuh polisi, hingga dugaan intervensi kekuasaan, hingga dijuluki parcok. Dan semua ini membuat masyarakat semakin kritis. Dalam konteks inilah wacana pengawasan sipil kembali menguat, bukan untuk melemahkan Polri, tetapi untuk mengembalikan fungsi kepolisian sebagai pelayan masyarakat, bukan pelayan kekuasaan. Penolakan Kapolri atas wacana ini menunjukkan satu hal penting, bahwa persoalan institusional Polri belum selesai dibahas secara terbuka. Apakah Polri ingin tetap kuat? Tentu. Tetapi kekuatan tanpa kontrol adalah masalah, dan independensi tanpa akuntabilitas adalah ilusi. Jika Polri benar-benar yakin berdiri untuk hukum dan rakyat, maka seharusnya tidak alergi terhadap mekanisme pengawasan sipil yang sehat. Karena dalam demokrasi tidak ada institusi yang kebal dari kontrol publik. Pertanyaan kini kembali ke kita semua. Apakah kita ingin kepolisian yang kuat tetapi tak tersentuh? Atau kepolisian yang kuat, profesional, dan benar-benar berpihak pada keadilan? Atau apakah ada misi khusus dari geng Oslo untuk mengamankan putra mahkotanya di tahun 2029 nanti? Maka waktulah nanti yang akan menjawabnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.